Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C akan memaparkan hasil presentasi kami, yaitu The Library as an Institution and Organizational Perspective. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Putri Nabila Sofa dengan NPM 049. Saya Sabrina Salsa Suryana dengan NPM 032. Saya Rizky Kurniawan dengan NPM Digit terakhir 040. Saya Safalda Syifa dengan NPM 034. Saya Syifa Meada dengan NPM 036. Saya Nafisa Nela Farah dengan NPM 022. Oke, di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan materi pendahuluan dulu biar tidak langsung kaget terhadap materi. Jadi dahulu perpustakaan beroperasi dalam lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi. Struktur organisasi bersifat birokratis dan berfokus pada operasi internal. Nah, sedangkan saat ini perpustakaan menghadapi berbagai tantangan besar akibat perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi. Nah, tantangan utama perpustakaan saat ini yang pertama-tama itu meningkatnya akuntabilitas publik. Misalnya seperti perpustakaan dituntut menunjukkan kinerja dan manfaat nyata bagi masyarakat. Harus transparan terhadap penggunaan data publik. Nah, yang kedua meningkatnya keberagaman pengguna. Misalnya pengguna perpustakaan semakin beragam dari segi budaya dan latar belakang. Nah, minoritas terus meningkat dalam populasi. Perpustakaan harus menyesuaikan koleksi layanan dan staf. Nah, yang ketiga, perubahan format pengetahuan. Informasi tidak lagi hanya berbentuk cetak, media digital dan e-commerce semakin dominan. Banyak sumber hanya tersedia secara digital. Yang keempat, perubahan akses informasi. Penggunaan dapat Pengguna dapat mengakses informasi tanpa datang langsung ke perpustakaan. Yang kedua, akses melalui internet, database digital, perangkat mobile, dan media sosial. Layanan jarak jauh menjadi sangat penting. Yang kelima, perubahan dukungan keuangan. Nah, pendanaan semakin tidak stabil. Diperlukan model pendanaan baru dan anggaran yang fleksibel. Yang keenam, perubahan sumber daya manusia. Nah, itu dibutuhkan staf dengan keterampilan baru dan beragam. Muncul jabatan baru seperti pustakawan digital, manajer aset digital. Yang ketujuh, perubahan struktur organisasi. Nah, struktur organisasi menjadi lebih datar, kerja tim dan koordinasi antar bagian semakin penting. Nah, selanjutnya ada fungsi utama perpustakaan yang seharusnya dipertahankan. Nah, yang pertama itu pengembangan koleksi fisik dan digital. Koleksi tidak hanya fisik tapi juga virtual. Nah, yang kedua, pengorganisasian sumber informasi. Koleksi harus terorganisasi agar mudah diakses. Metadata klasifikasi dan sistem pencarian itu sangat penting. Nah, yang ketiga, pelestarian dan konservasi. Menjaga informasi agar tetap tersedia dalam jangka panjang. Yang keempat itu ada penyediaan program informasi dan edukasi, perpustakaan sebagai pusat pembelajaran, dan juga sebagai program tatap muka, daring, streaming atau podcast atau VR. Yang kelima, operasional yang efektif. Jadi mencakup administrasi, IT, keuangan, SDM, keamanan, dan layanan publik. Yang kedua ada organizational unit. Poin ini menunjukkan bahwa perkembangan informasi memengaruhi organisasi perpustakaan. Perpustakaan tidak hanya mengelola koleksi fisik, tetapi juga layanan digital. Oleh karena itu, struktur unit kerja menjadi lebih fleksibel dan terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas layanan. User service. 1. Referensi and user service. Unit ini membantu pemustaka dalam menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi. Layanan meliputi referensi, literasi informasi, panduan penggunaan sumber, serta dukungan layanan digital.
2. Circulation and Access Service. Unit sirkulasi mengelola peminjaman, pengembalian, dan akses koleksi termasuk interlibrary loan and koleksi khusus. Prosesnya kini banyak didukung sistem otomatis dan layanan mandiri. Slide selanjutnya. 3. Audiovisual Service. Unit ini menyediakan dan mengelola media non-cetak serta peralatan pendukung. Fungsinya sering digunakan dengan sirkulasi karena berkaitan dengan layanan peminjaman. 4. Archives, Rare Books, and Special Collection. Unit ini mengelola koleksi langka dan historis dengan akses terbatas dan fokus pada preservasi serta dukungan penelitian. 5. Special or Outreach Service. Outreach Service menyediakan layanan bagi kelompok khusus dan memperluas jangkauan perpustakaan ke komunitas melalui layanan khusus dan program kolaboratif. Yang B ada Technical Service. Technical Service bertanggung jawab atas pengadaan, pengolahan, pengelolaan, dan penyediaan akses koleksi. Peran ini berkembang dari pekerjaan teknis tradisional menjadi pengelolaan sistem, metadata, dan sumber daya digital. Pustakawan metadata berperan sebagai kolaborator, pendidik, dan penyedia layanan. Nilai technical service terlihat dari peningkatan alur kerja, pemanfaatan teknologi, dan kemitraan strategis untuk menjamin layanan berkualitas. C. Support Function. Pertama ada Director Office. Direktur memimpin perpustakaan dan memastikan misi, tujuan, serta operasional berjalan efektif, legal, dan bertanggung jawab secara finansial. Jadi, Direktur Office ini berfungsi sebagai pusat pengembalian keputusan dan pengawasan jalannya perpustakaan. Yang kedua ada Financial Office. Financial Office mengelola anggaran, memastikan kepatuhan keuangan, serta memantau dan melaporkan kondisi fiskal perpustakaan. Jadi pada poin kedua itu lebih fokus pada pengelolaan anggaran agar kegiatan perpustakaan berjalan tertib dan berkelanjutan. Selanjutnya poin ketiga yaitu Human Resource. Human Resource mengelola rekrutmen, pelatihan, evaluasi, kesejahteraan, dan pengembangan staf sesuai kebijakan dan hukum yang berlaku. Jadi pada poin ketiga ini kayak menjamin ketersediaan dan pengembangan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan organisasi. Lalu ada yang keempat yaitu Communication, Marketing, and Public atau Customer Relations. Unit ini membangun citra positif perpustakaan, mengkomunikasikan layanan, mengelola promosi, media, hibah, website, dan media sosial. Yang next. Yang kelima ada Information Technology and Systems. Unit TI memastikan sistem jaringan dan keamanan data perpustakaan berfungsi optimal serta mendukung implementasi teknologi baru. Yang keenam ada Development or Advancement Officer. Unit ini menangani penggalangan dana eksternal melalui donor dan hibah untuk mendukung keberlanjutan perpustakaan. Yang ketujuh ada Facilities Maintenance. Facilities Maintenance memastikan bangunan perpustakaan bersih, aman, nyaman, dan terawat. Yang kedelapan ada Security. Security menjaga keselamatan staf dan pengguna melalui pengawasan patroli dan penanganan gangguan keamanan. Next. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu Libraries by Type. Jadi yang terbagi jadi 4 perpustakaan, yaitu perpustakaan umum atau public libraries yang berfungsi sebagai institusi pendidikan bagi warga dan sering disebut sebagai universitas rakyat. Tantangan utamanya saat ini mencakup keterlibatan masyarakat atau engagement,
layanan bagi komunitas yang kurang terlayani, serta adaptasi terhadap krisis sosial seperti pandemi COVID-19. Yang kedua, ada perpustakaan akademik atau academic libraries, berada di lingkungan perguruan tinggi dengan fokus mendukung penelitian, pengajaran, dan pembelajaran. Isu-isu utamanya meliputi perubahan pedagogi kelas, pengembangan open education research or OUR, pengelolaan repositori institusi, serta pembuktian nilai perpustakaan terhadap retensi dan kesuksesan mahasiswa. Next. Lalu selanjutnya ada perpustakaan sekolah atau school libraries. Perpustakaan ini berfokus pada pengembangan literasi informasi dan mendukung kurikulum sekolah bagi siswa dan guru. Bagian ini menekankan pentingnya pustakawan sekolah dalam membantu siswa menavigasi informasi di era digital. Lalu ya, selanjutnya perpustakaan khusus atau special libraries or SLICs. Perpustakaan ini melayani kebutuhan informasi spesifik untuk organisasi tertentu seperti perusahaan, rumah sakit, firma hukum, atau lembaga pemerintah. Mereka sering kali berada di garis depan dalam manajemen pengetahuan dan layanan informasi yang sangat disesuaikan dengan kebutuhan teknis. Next. Lalu selanjutnya ini ada tambahan, yaitu terdapat tren peningkatan kerjasama antara galeri, perpustakaan, arsip, dan museum dalam berbagai sumber daya melalui inisiatif digital seperti Gleam Wiki. Semua jenis perpustakaan kini semakin menekankan pada isu keadilan sosial, keberagaman, dan inklusi untuk melayani populasi yang heterogen. Next. Lalu selanjutnya di sini ada fungsinya masing-masing, yaitu ada Infrastructure as a Service or IaaS. Ini menyediakan perangkat keras, yaitu penyimpanan jaringan untuk menjalankan repositori digital. Lalu fungsi yang kedua, Platform as a Service, PaaS, yaitu menyediakan platform komputasi Platform as a Service PaaS menyediakan platform komunitas lengkap, sistem operasi alat untuk pengembangan layanan. Software as a Service SaaS menyediakan kemampuan untuk menggunakan perangkat lunak yang berjalan di infrastruktur cloud melalui browser seperti Google Docs atau media sosial. Perpustakaan khusus sendiri, seperti yang sudah dijelaskan, perpustakaan khusus adalah organisasi informasi yang berada di bawah lembaga tertentu, baik milik swasta maupun pemerintah. Fokus utamanya bukan pada banyaknya koleksi, tetapi pada ketepatan informasi yang dibutuhkan pengguna. Perpustakaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu dalam suatu organisasi. Perpustakaan ini juga tidak melayani masyarakat umum seperti perpustakaan sekolah atau perpustakaan umum, tetapi hanya melayani kelompok pengguna tertentu sesuai dengan bidang organisasi tersebut. Misalnya perusahaan, lembaga pemerintah, rumah sakit, atau organisasi profesional. Next. Untuk sejarahnya, perpustakaan khusus ini pertama muncul pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1777 di Akademi Militer West Point, Amerika Serikat. Awalnya jumlah perpustakaan khusus masih sedikit dan berkembang cukup lambat. Namun setelah Perang Dunia Kedua, keberadaan perpustakaan khusus meningkat pesat karena organisasi mulai sadar bahwa informasi yang cepat dan akurat sangat penting. Lalu pada tahun 1960-an, jumlah perpustakaan khusus mencapai lebih dari 10.000, tapi sayangnya sejak krisis ekonomi tahun 2008, banyak perpustakaan khusus terutama di perusahaan mengalami penurunan jumlah. Saat ini perpustakaan khusus tetap ada, meskipun jumlah lebih sedikit dan jenisnya sangat beragam, seperti perpustakaan hukum, medis, bisnis, teknologi, dan militer. Next. Untuk ciri-cirinya,
Yang pertama, melayani kebutuhan informasi yang praktis dan langsung bisa digunakan. Yang kedua, pustakawan berperan aktif mencari dan menyajikan informasi untuk pengguna. Yang ketiga, jumlah pengguna tidak banyak, tapi kebutuhannya sangat spesifik. Yang keempat, koleksinya tidak besar, tetapi sesuai dengan bidang organisasi. Yang terakhir, keberadaannya harus selalu bisa menunjukkan manfaat bagi organisasi. Untuk jenisnya, yang pertama ada perusahaan atau organisasi bisnis, yang kedua adalah lembaga pemerintah, dan yang ketiga organisasi nirlaba atau asosiasi profesional. Berdasarkan akses informasinya, ada dua, yaitu perpustakaan sektor terbuka, yaitu untuk membagikan informasi keluar organisasi, dan yang kedua, perpustakaan sektor tertutup, yaitu yang informasinya bersifat internal dan terbatas. Next. Peran pustakawan khusus, yang pertama pengelola informasi dan konten digital, yang kedua penghubung antara pengguna dan sumber informasi, yang ketiga pengelola akses database dan lisensi informasi, dan yang terakhir pendamping pengguna dalam mencari informasi yang tepat. Tantangan yang dihadapinya itu yaitu anggaran yang terbatas, jumlah staf yang sedikit, saingan dengan internet sebagai sumber informasi, kurangnya pemahaman manajemen tentang pentingnya perpustakaan. Untuk cara perpustakaan khusus bertahan, pertama itu selaras dengan tujuan organisasi, aktif terlibat dalam kegiatan organisasi, menunjukkan hasil kerja yang nyata dan bermanfaat, membangun hubungan baik dengan pengguna. Selanjutnya ada kesimpulannya. Perpustakaan dari semua jenis memiliki peran penting sebagai hubungan untuk pertukaran ide dari waktu ke waktu, tempat, dan orang-orang. Pengetahuan diciptakan melalui percakapan, dan perpustakaan berada dalam bisnis pengetahuan serta percakapan yang dipicu oleh berbagai media dan berlangsung dalam berbagai bentuk. Bagaimana perpustakaan diatur dan mengembangkan layanannya menentukan efektivitas dalam mempromosikan percakapan tersebut. Di tengah tantangan seperti penurunan anggaran, perkembangan teknologi, perluasan pengetahuan, dan perubahan harapan pengguna, perpustakaan harus tetap mempertahankan kejelasan misi dan menyesuaikan struktur organisasi agar terus berfungsi secara efektif. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.